Bab 3021. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Rencana serangan bilateral antara ras iblis dan ras orc telah dirumuskan dan dilaksanakan, dan efeknya langsung dan luar biasa. Tapi penguasa kematian Yuan tiba-tiba mengubah rencananya, dan ingin menarik Daluo Jinxian dari klan orc untuk mengepung Lu Chen. Jelas, dia ingin klan orc berbagi tekanan dan kehilangan klan iblis. Jadi penguasa lembah darah sedikit tidak mau. Penguasa lembah darah tidak bodoh. Kekuatan tempur Lu Chen jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Ada banyak orang kuat di puncak Daluo Jinxian yang membunuh iblis. Menjadi umpan meriam, kami telah sepakat bahwa ras iblis Anda bertugas melawan Lu Chen, dan ras binatang saya bertugas melawan pasukan tambahan Lu Chen. Bagaimana Anda bisa berubah pikiran untuk sementara? Pertahanan perbaikan perisai begitu kuat sehingga hanya kekuatan puncak Daluo Jinxian yang dapat menembusnya dengan cepat. Klan orku memusatkan kekuatannya pada satu tukang reparasi perisai, dan itu tidak akan memakan waktu lama. Itu pasti akan memusnahkan tukang reparasi perisai, lalu merobek tukang reparasi perisai menjadi beberapa bagian, dan menghilangkan kekuatan pertahanan menyimpang Lu Chen. Jika puncak Daluo Jinxian dari klan orc saya pergi, dan ada orang di bawah puncak Daluo Jinxian, akan sulit untuk menyingkirkan perbaikan perisai. Penguasa lembah darah mengerutkan kening, dan berkata lagi, pembudidaya perisai tidak akan mati, dan Lu Chen tidak akan mati. Pada akhirnya, orang yang gagal mungkin adalah dua klan monster dan monster kita. Kalau begitu, kau membawa setengah dari kekuatan puncak Daluo Jinxian ke sini untuk meningkatkan kekuatan klan iblisku, sehingga kita dapat mempertahankan ancaman besar terhadap Lu Chen. Master kematian berhenti, lalu melirik ke arah Fei Long, dan kemudian berkata seperti ini, tukang reparasi perisai itu memperbaiki dirinya sendiri dengan sangat cepat, tetapi ada jarak antara perbaikan perisai dan Lu Chen, dan kecepatan memperbaiki kesalahan selalu sedikit lebih lambat. Hanya menebus kesenjangan, waktu adalah waktu terbaik bagi kita untuk langsung menyerang tubuh Lu Chen. Kita harus memastikan bahwa ada cukup puncak Daluo Jinxian sebelum kita memiliki kesempatan untuk meledakkan tubuh Lu Chen dan membuat dokter wanita itu abadi juga tidak berdaya. Petik 2. Keadaan Lu Chen itu tidak baik, tetapi tubuh fisiknya. Penguasa lembah darah mengerutkan kening semakin dalam, dan kecepatan menyerang Waner melambat, dan dia menatap Lu Chen di sana. Lu kekuatan tempur dan keadaan Chen mereka tidak cocok, dan tubuh fisik juga tidak cocok, dan tirani tubuh fisik bahkan mencapai level Daluo Jinxian. Pertempuran telah berlangsung selama beberapa waktu, dan Anda juga telah menyerang tubuh Lu Chen banyak, dan aku belum pernah melihatmu meledakkan tubuh Lu Chen. Petik 2. Sambil berbicara, puncak Daluo Jinxian lainnya dari ras iblis dipenggal oleh Lu Chen, yang segera menyebabkan keributan di tim ras iblis Daluo Jinxian. Lu Chen berspesialisasi dalam memotong puncak Daluo Jinxian, dan dia tidak akan pernah gagal. Bisakah iblis yang masih hidup di puncak Daluo Jinxian tidak takut? Tidak hanya iblis di puncak Daluo Jinxian yang ketakutan, tetapi iblis lain di tahap akhir Daluo Jinxian juga ketakutan, karena takut Lu Chen akan menebasnya dengan pisau. Tetapi dengan perintah di tangan, semua iblis di tempat kejadian tidak berani menghindari pertempuran, jadi mereka harus gigit jari dan terus mengepung Lu Chen, dan berdoa agar Lu Chen berikutnya bukanlah dia. Tidak mungkin. Keturunan 9 naga ini terlalu kuat, siapapun yang dipotong, akan dikunci dan dipotong, siapa yang tidak takut. Ras iblisku tidak bagus, tapi bukan berarti ras binatangmu tidak bagus. Orsmu memiliki kekuatan serangan yang kuat, atau sedikit saja, kamu dapat meledakkan tubuh Lu Chen. Jangan ragu lagi, kamu harus segera membawa seseorang ke sini, jika tidak, puncak Daluo Jinxian dari klan iblisku akan hampir mati, dan kalian para orc juga akan terlibat. Kamu klan binatang buas membunuh salah satu wanita Lu Chen, dan kamu telah membentuk perseteruan mematikan dengan Lu Chen. Selama Lu Chen masih hidup, kamu tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat bawahan lainnya telah dipenggal, penguasa Deat Yuan menjadi semakin cemas, dan meningkatkan upayanya untuk menipu penguasa lembah darah. Jika tidak, kultivator perisai belum mati, dan pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian di bawahnya akan musnah. Kekuatan ras iblis pada awalnya adalah yang terkuat di antara 4 ras utama, tetapi jika dia adalah satu-satunya yang tersisa di puncak Daluo Jinxian, dia akan berubah dari yang terkuat ke yang terlemah dalam sekejap, dan dia tidak akan menjadi yang terkuat, mampu bersaing di depan Beast Rache, Spirit Rache, dan Ming Rache di masa depan. Aku bisa mengangkat kepalaku.
Oleh karena itu, dia tidak peduli apa rencananya sebelumnya, dan dia tidak peduli apakah dia bisa mengalahkan Silxiu. Untuk menjaga kekuatan iblis, dia sudah mengabaikan keseluruhan situasi pembunuhan Lu Chen. Untuk ras iblis, tugas paling mendesak adalah mengubah rencana, dan puncak Daluo Jinxian dari ras orc harus dilibatkan. Jika kamu ingin mati, maka matilah bersama. Orang-orang dari klan iblis tidak bisa dibunuh sendirian, klan binatang harus mati bersama mereka dan berbagi kerugian. Jika para orc masih melawan tukang reparasi perisai dan ahli medis, mereka tidak akan mati. Mereka harus datang dan melawan Lu Chen sampai mati. Ini, Master Lembah Darah melihat ke medan perang di sana, dan iblis lain Daluo Jinxian dibunuh oleh Lu Chen, jadi dia tidak bisa menahan keraguan. Keraguan-raguannya bukan karena dia takut membawa bawahannya sebagai umpan meriam, tetapi karena dia takut begitu Lu Chen membunuh semua pembangkit tenaga puncak Daluo Jinxian yang kuat dari ras iblis akan langsung runtuh, dan kemudian akan menjadi giliran Bisrace. Dia memimpin kerumunan untuk menyerang Lu Chen dari belakang dan membunuh wanita Lu Chen. Selama Lu Chen masih hidup, dia tidak akan pernah melepaskannya. Dengan kekuatan tempur Lu Chen hari ini, hanya perlu satu pukulan untuk membunuh Daluo Jinxian teratas, dan bahkan penguasa kematian Yuan tidak berani mengakhirinya, apalagi lawan Lu Chen. Jika penguasa kematian dikalahkan, Lu Chen akan bergerak, dan target selanjutnya pasti akan membunuhnya. Dia sudah menunggangi seekor harimau, dan jika dia tidak membawa orang untuk membantu iblis berbagi tekanan, iblis mungkin akan dikalahkan, tetapi jika mereka membawa orang ke sana, mereka pasti akan menderita kerugian besar, dan dia akan menjadi hantu tampanya, keraguan. Bukankah kekuatan iblis itu luar biasa? Kenapa kekuatan tempur kelas atas dari seluruh klan iblis mengepungku, tetapi mereka tidak membunuhku? Aku kehilangan muka, dan aku berani meminta bantuan klan binatang. Blood Valley Lord, kamu tidak perlu mendengarkan perintah Death Deep Lord, orang itu akan segera menjadi komandan yang hebat. Kalian ras monster, duduk saja di dinding dan lihat bagaimana aku mengalahkan ras iblis, dan biarkan ras monstermu secara langsung menjadi yang terkuat dari 4 ras utama pegunungan dan lautan. Pada saat ini, Lu Chen tiba-tiba berbicara, dan bahkan berbicara seperti ini jelas menambah bahan bakar ke dalam api, tetapi implikasinya sangat dalam. Maksudmu, setelah mengalahkan ras iblis, giliranku untuk ras binatang. Master Lembah Darah memahami petunjuk Lu Chen dan langsung marah. Kalian para orc membunuh wanitaku, apa? Menurutmu aku akan melepaskanmu? Sementara Lu Chen menjawab dengan dingin, dia mengayunkan pisaunya ke bawah, dan kekuatan pisaunya mengunci iblis kuat di depannya. Peng, Daluo Jinxian dari ras iblis dipotong menjadi kepulan darah di tahap selanjutnya. Benar sekali, ini bukanlah puncak dari Daluo Jinxian, tetapi tahap akhir dari Daluo Jinxian. Pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian dari ras iblis kalah banyak, dan sisanya tidak berani melawan Lu Chen secara langsung untuk menyelamatkan diri, tetapi menyerang perisai Lu Chen dari samping. Jika Lu Chen ingin membunuh mereka, dia membutuhkan waktu yang tepat, atau mereka membuat kesalahan sendiri dan kebetulan mencapai jangkauan pembunuhan Lu Chen. Sejak pertempuran sejauh ini, meskipun Lu Chen telah memenggal banyak kekuatan puncak ras iblis Daluo Jinxian, tetapi lebih banyak dari mereka yang merupakan tahap akhir Daluo Jinxian. Untuk melindungi Daluo Jinxian teratas dari klan mereka sendiri, para iblis di tahap akhir Daluo Jinxian berdiri di garis depan tanpa ragu-ragu, dan mencoba yang terbaik untuk menyerang pertahanan perisai Lu Chen. Tapi Lu Chen tidak sopan dan tidak lembut, dan dia menebas dengan mudah. Daluo Jinxian dari ras iblis akan memiliki hantu jika dia mati tidak banyak di tahap selanjutnya. Jika bukan karena kelompok iblis dan Lu Chen yang kuat di tahap akhir Daluo Jinxian, dan tidak banyak pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian dalam ras iblis, saya khawatir mereka akan menjadi seperti itu, telah lama dimusnahkan oleh Lu Chen. Meski begitu, tim kelas atas Mozu hanya berjumlah sekitar 100 orang. Jika pertempuran berlanjut, Lu Chen pasti akan dipenggal. Pada saat itu, meskipun iblis dapat mempertahankan beberapa pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian, tetapi Daluo Jinxian akan banyak mati di tahap selanjutnya, dan mereka akan runtuh. Ras iblis dan ras binatang bertarung bersama, dan mereka termasuk dalam hubungan antara bibir dan gigi. Jika ras iblis runtuh, bagaimana ras binatang menjadi lebih baik? Yang paling penting adalah Lu Chen memiliki kemampuan untuk mengalahkan iblis dan para orc. Master Lembah Darah mengetahui hal ini dengan sangat baik, dan dia juga mulai merasa tidak nyaman,
dan dia juga memiliki pemikiran di benaknya. Mengetahui bahwa Deat Abyss terutama menarik tim puncak Daluo Jinxian untuk menanggung kekalahan, dia mungkin tidak bisa melakukannya jika dia tidak ingin pergi. Lu Chen, pemilik lembah ini bertanya padamu, tim patroli klan orku menghilang, apakah itu ada hubungannya denganmu? Master Lembah Darah menatap Lu Chen dan bertanya dengan tajam. Benar, aku yang melakukannya. Siapa yang menyuruh mereka menghentikanku melewati Lembah Darah? Lu Chen mengangguk dan langsung mengakuinya. Biasanya, dia tidak akan mengakui hal seperti itu, yang dapat dengan mudah menyebabkan permusuhan antara para orc dan manusia. Kalau tidak, dia tidak perlu menghancurkan mayat dan menghapus jejaknya, tapi langsung mati tanpa bukti, membuat para orc tidak berdaya. Namun situasinya berbeda sekarang. Klan binatang itu membunuh Lingua, menggerakkan sisik terbaliknya, dan merobek wajahnya sepenuhnya. Tidak ada yang tidak berani dia akui. Selain itu, untuk membalaskan dendam Lingua, sangat penting untuk membunuh penguasa Lembah Darah, dan tidak perlu memperhitungkan keseluruhan situasi hubungan antara ras manusia dan ras orc. Hal yang paling penting adalah dia telah membuat kesal pemilik Lembah Darah, yaitu membiarkan orc tua yang pelit dan pemarah itu langsung membawa elit klan orc untuk membunuhnya, sehingga Fei Long dan Waner bisa santai. Seluruh tim elit orc berspesialisasi dalam Fei Long dan Waner, yang hanya akan membuat situasi Fei Long dan Waner menjadi sangat buruk, dan mereka akan terbunuh jika mereka tidak berhati-hati. Ini adalah hal terakhir yang ingin dilihat Lu Chen. Sudah kehilangan Lingua, dia tidak bisa kehilangan Fei Long atau Waner. Jika tidak, Lu Chen tidak akan tahan. Benar saja, kamu berhasil. Di antara tim patroli kami, ada Daluo Jinxian kuat yang dihancurkan sepenuhnya olehmu. Klan orku dan kamu tidak dapat dipisahkan. Master Lembah Darah mendapatkan jawaban yang tepat dari Lu Chen, membenarkan tebakannya, dan sangat marah saat itu juga. Kalau begitu tunggu sebentar lagi, dan aku akan melawanmu sampai mati setelah aku mengalahkan iblis. Ketika Lu Chen mengatakan ini, ternyata itu adalah taktik untuk memikat penguasa Lembah Darah ke dalam perangkap. Sangat mudah bagi seseorang untuk melakukan kesalahan ketika sedang marah, apalagi orc yang mudah tersinggung. Dia yakin akan hal ini, jadi dia menggali berbagai lubang untuk Master Lembah Darah, dan metode membodohi Master Lembah Darah jauh lebih baik daripada metode Master Deat Abyss. Di bawah pengepungan ketat 5 iblis kuat, dia tidak bisa keluar dan kembali untuk menyelamatkan Fei Long dan Waner. Sekalipun dia bisa kabur, dia tidak mau keluar. Sebab, jika dia kembali ke belakang, itu bukanlah pembersihan, melainkan peningkatan pengepungan. Tim iblis yang kuat tidak hanya akan mengawasinya pergi, mereka juga akan memburunya. Pada saat itu, dia akan bergabung dengan Fei Long dan Waner, dan pertemuan iblis dan binatang hanya akan menambah bahaya bagi Fei Long dan Waner. Cara terbaik untuk menyingkirkan pengepungan adalah dengan memancing tim orc dan membiarkannya menanggungnya sendiri, sehingga Fei Long dan Waner bisa benar-benar aman. Tidak perlu menunggu, pemilik lembah ini tidak mau menunggu sebentar, aku akan melawanmu sampai mati sekarang. Penguasa Lembah Darah meraung, melambaikan tangan binatang buasnya, dan mengeluarkan perintah kepada bawahannya, semua Daluo Jinxian akan tetap berada di tahap selanjutnya, dan terus menyerang tukang reparasi perisai dan ahli medis. Semua Daluo Jinxian akan mengikuti Tuan Lembah dan bunuh Lu Chen. Setelah perintah dikeluarkan, Master Lembah Darah tidak acuh, dan segera menyerang Fei Long dan Waner, dan memimpin pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian untuk membunuh Lu Chen satu demi satu. Apakah kamu benar-benar di sini? Wajah Lu Chen menjadi gelap, dan dia dengan sengaja menunjukkan ekspresi terkejut, seolah dia tidak menyangka bahwa guru Lembah Darah akan membawa seseorang untuk membunuhnya. Hari ini kami bertarung hidup dan mati denganmu. Entah kamu mati atau aku mati. Kamu pikir kami sedang menggodamu. Kamu begitu polos. Penguasa Lembah Darah mencibir, tapi tiba-tiba memperlambat laju penyerangan, membiarkan bawahan di belakangnya menyerang terlebih dahulu. Meskipun dia sangat marah, dia masih memiliki sedikit ketenangan, tidak berani terburu-buru dan menjadi umpan meriam. Penguasa kematian Yuan belum berakhir, jadi apa yang terjadi padanya? Jika dia mati, bawahannya akan mati lebih dulu. Sebagai pemimpin klan orc di Lembah Darah, dia tidak akan mati dengan mudah. Keterampilan tempur Lu Chen sangat kuat, dan bilahnya sangat kuat. Dia bisa mengunci puncak Daluo Jinxian untuk dipotong, bagaimana dia bisa menahannya? Jika dia ingin mengakhirinya, dia akan memiliki peluang besar untuk membunuh Lu Chen sebelum dia bisa mencobanya. Misalnya,
Jika penggarap perisai sudah mati, atau jika pot peri penggarap perisai tidak cukup, itulah saat yang tepat baginya untuk bergerak. Oleh karena itu, setelah bawahannya memasuki posisi bertarung, dia berkeliling dan langsung bergabung dengan penguasa kematian. Segera setelah tim Daluo Jinxian teratas dari klan Orc pergi, Fei Long segera menghela nafas lega, keselamatannya sendiri akhirnya terjamin. Meskipun peri pot kelas atas di bawah restu Zetian memiliki pertahanan yang kuat, tidak mudah untuk dibawa ke depan puncak Daluo Jinxian, dan mudah untuk diledakkan. Namun, di bawah puncak Daluo Jinxian, jauh lebih sulit untuk meledakkan pertahanan perisai yang terdiri dari peri pot terbaik. Bahkan jika kelompok pembangkit tenaga listrik tahap akhir Daluo Jinxian menyerang bersama-sama, akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk meledakkan salah satu pertahanan perisainya daripada beberapa puncak Daluo Jinxian. Artinya, tanpa serangan puncak Daluo Jinxian, Fei Long dapat menghemat banyak peri pot. Faktanya, dari puncak Duanwu hingga saat ini, stok peri-peri terbaik sudah habis, kalaupun disimpan, tidak bisa menghemat sedikit. Bagaimanapun, tekanan di pihak Fei Long telah mereda, tetapi tekanan di pihak Lu Chen meningkat. Dia perlu sering menggantikan Lu Chen, yang menghabiskan banyak energi. Persis seperti itu, ketika lebih dari selusin Daluo Jinxian teratas dari ras Orc datang, perisai pertahanan Lu Chen sering diledakkan dan dia banyak terluka. Tekanannya belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika Lu Chen melakukan serangan balik dan memenggal beberapa pembangkit tenaga listrik Daluo Jinxian teratas dari ras Orc, dia masih tidak dapat membalikkan kerugian dari pertempuran tersebut. Terlalu banyak musuh. Ada banyak musuh, Lu Chen masih bisa membawanya, dan tidak mudah untuk diledakkan. Tetapi jika perisainya hilang, Lu Chen masih menjadi tubuh peri emas, jadi dia tidak bisa melanjutkannya. Fei Long telah mengirimkan transmisi suara. Jika dia tahu bahwa dia akan melawan iblis dan binatang buas, dia akan melemparkan lebih banyak pot peri berkualitas tinggi pada saat itu, kalau tidak, dia tidak akan berada di jalan. Tidak apa-apa sekarang, setelah bertarung di puncak Duanwu dan kemudian di Chao Tianlin, inventaris pot peri terbaik milik Fei Long hampir kosong, dan paling banyak akan bertahan setengah batang dupa. Ini merepotkan. Lu Chen mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi serius. Waktu pembuatan setengah batang dupa sangat cepat, bisa dikatakan akan cepat berlalu dalam sekejap mata. Pada saat itu, jika tidak ada peri pot terbaik, perisai kuat akan hilang, dan pertempuran ini tidak akan dapat dilanjutkan. Tubuh keabadian emas, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, tidak dapat menghadapi serangan langsung dari banyak keabadian emas yang kuat. Lu Chen punya banyak trik, dia bisa kabur dari bumi, tapi bagaimana Fei Long dan Wan'er bisa kabur? Rantai rune pelarian bumi hanya dapat diberkati pada Lu Chen secara pribadi, dan tidak dapat dibagikan kepada orang lain, dan Fei Long serta Wan'er tidak dapat diambil. Fei Long, selagi kamu masih memiliki beberapa pot peri di tanganmu, temukan cara untuk membawa Wan'er pergi. Jangan keluar, kamu dan Wan'er tidak bisa berlari lebih cepat dari Luo Jinxian besar itu, masuklah ke dalam. Berlari ke lingkaran dalam hutan Chao Tian, ras iblis dan ras binatang akan khawatir akan membuat marah ras roh, jadi mereka mungkin tidak berani mengejarnya. Selain itu, target dari ras iblis dan ras binatang adalah aku. Bahkan jika kamu dan Wan'er pergi, mereka belum tentu akan mengejarmu. Lu Chen segera mengirimkan transmisi suara ke Fei Long, memerintahkan demikian. Setelah Wan'er pergi, apa yang akan dilakukan Linghua? Fei Long tidak peduli pada Lu Chen, tapi Linghua. Lu Chen punya banyak trik, selama Lu Chen ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikan Lu Chen, mengapa kamu peduli dengan Lu Chen? Namun tanpa Wan'er mengirimkan vitalitas ke mayat Linghua di tempat kejadian, jiwa Linghua tidak bisa disimpan di dalam mayat tersebut dan hanya bisa dipaksa untuk melarikan diri. Yuanshan melarikan diri dan diekspos ke publik, dan dengan mudah dimusnahkan oleh musuh. Linghua sekarang menjadi tunangan Lu Chen, dan tubuh fisiknya telah dihancurkan, yang merupakan pukulan besar bagi Lu Chen. Namun jika ruh primordial masih ada peluang untuk membentuk kembali tubuh fisik. Meski kulitnya belum begitu sempurna, namun ruhnya tetap ada, sehingga bisa dikatakan sebagai manusia. Jika dia bahkan tidak bisa mempertahankan Yuanshan-nya, itu akan menjadi kehilangan harapan. Dia tidak tahu apakah Lu Chen akan menjadi gila. Aku akan menghilangkan roh primordial Linghua. Lu Chen merespons dengan sangat tidak berdaya. Jika situasinya tidak terlalu buruk, dia tidak hanya akan mengambil roh primordial Linghua, tetapi juga mengambil tubuh Linghua. Meski tubuh Linghua hancur,
namun tidak rusak, sehingga bisa dibekukan untuk mencapai efek keabadian. Mengenai apakah jenazah Lingua dapat dihidupkan kembali, Lu Chen tidak berani memikirkannya, juga tidak berpikir itu mungkin. Tidak ada obat mujarab untuk menghidupkan kembali orang mati di Xianyu, juga tidak ada harta karun jenius yang dapat menghidupkan kembali ikan asin. Mayat yang hancur telah kehilangan fungsi menghasilkan vitalitas, sehingga tidak ada cara untuk memulihkannya. Satu-satunya cara agar Lingua terlahir kembali adalah dengan menemukan tubuh lain yang cocok dan membentuk kembali tubuh fisiknya. Saudaraku, jenazah adik ipar Lingua adalah suci dan tidak boleh ditinggalkan. Kamu harus tahu bagaimana melakukannya. Fei Long mengingatkan, saya tidak membutuhkan pengingat Anda, saya tahu bagaimana melakukannya. Lu Chen menghela nafas dan menjawab dengan kesakitan. Kemampuannya untuk melarikan diri dari bumi terbatas. Ia dapat mengambil roh primordial Lingua, namun ia tidak dapat mengambil tubuh Lingua. Oleh karena itu, saat mengambil Lingua Yuanshan, dia harus menghancurkan tubuh Lingua, dan dia tidak dapat meninggalkan seluruh tubuhnya, jika tidak dia akan dihina oleh iblis dan orc tersebut. Dia tahu ini hanya akan berakhir seperti ini, tetapi ketika dia berpikir untuk menghancurkan tubuh Lingua dengan tangannya sendiri, dia merasa tidak nyaman tanpa henti. Saudaraku, hati-hatilah, aku ingin melindungi adik iparku Waner dan segera keluar, mari kita bertemu di kedalaman hutan Chaotian. Fei Long melemparkan pot peri kualitas terbaik terakhir ke Lu Chen, dan menggantikan perisai Lu Chen yang akan dihancurkan, dan hendak memimpin Waner untuk menerobos pengepungan orc Daluo Jinxian di tahap selanjutnya. Mengaum. Pada saat ini, auman binatang yang mengejutkan tiba-tiba datang dari lingkaran dalam hutan Chaotian, seperti sambaran petir yang jatuh dari langit, berniat untuk menghancurkan tanah-tanah abadi. Raungan binatang buas ini sangat familiar, gelombang suara yang menakutkan sangat kuat, mengguncang segala arah, menyebabkan pohon abadi yang tak terhitung jumlahnya berguncang dan mengerang. Ini bukan auman binatang biasa, tapi auman binatang dewa. Unicorn mengaum. Ini adalah kekuatan supernatural kelahiran dari unicorn giok binatang dewa. Saat unicorn mengaum, semua binatang akan tumbang. Ini, bukankah ini Kilin Roar? Binatang Kirin, binatang tingkat tinggi, hanya ada di alam atas, bagaimana bisa ada di negeri dongeng? Dikatakan ada rusa awan di Chao Tianlin, tapi itu adalah binatang tingkat rendah. Mengapa ada unicorn tingkat tinggi lainnya? Mungkinkah seekor binatang unicorn turun dari langit dan baru saja mendarat di Chao Tianlin? Jangan menebak-nebak, gelombang suara auman unicorn tidak ramah bagi kita para orc. Kita harus berkonsentrasi untuk melawan dan berhenti berbicara omong kosong. Pada saat itu, semua orc yang kuat diguncang oleh raungan kilin, wajah mereka membiru dan bibir mereka putih, semangat mereka melemah, dan di tengah suara diskusi, bahkan barisan pertempuran pun menjadi longgar. Orc berasal dari binatang buas di dunia fana. Meskipun mereka telah lama berevolusi menjadi manusia, mereka masih memiliki sedikit garis keturunan binatang buas. Selama masih ada darah hewan, betapapun encernya, itu akan ditekan oleh darah binatang dewa. Hanya saja orc masih bukanlah binatang buas, dan tingkat penindasan oleh darah binatang dewa tidak sebesar binatang buas murni. Meski begitu, itu juga tergantung jenis binatang apa yang kamu hadapi. Binatang tingkat tinggi atau binatang tingkat rendah. Apakah binatang itu sudah dewasa? Apakah kekuatan supernatural kelahiran binatang dewa itu kuat? Artinya, kekuatan binatang suci menentukan kekuatan pengaruh orc. Binatang suci Penatua Sang adalah rusa awan. Itu adalah labu yang tumpul. Ia bahkan tidak menggonggong pada waktu biasa. Kapan ia menjadi unicorn? Master Deathdip sedikit mengernyit, dan sedikit bingung, apa yang terjadi dengan Kilin Roar ini. Sebagai pemimpin klan iblis, dia telah berada di negeri dongeng pegunungan dan lautan selama ratusan ribu tahun. Di tahun-tahun awalnya, dia bertempur bersama Penatua Sang melawan invasi Shuro. Oleh karena itu, dia mengenal Penatua Sang dengan cukup baik. Gelombang suara auman unicorn ini agak keras, dan pemilik lembah ini terpengaruh olehnya. Ini jelas bukan Yunlu milik Penatua Sang. Pemilik Blood Valley adalah orc tua yang telah hidup ribuan tahun. Secara alami, dia juga memahami Penatua Sang, jadi seperti ini berkata, ini adalah kekuatan kelahiran dari binatang dewa unicorn, hanya binatang dewa unicorn yang dapat mengaum, rusa awan Penatua Sang paling banyak adalah seekor rusa. Suaramu bukan keduanya menyakitkan atau gatal, dan bahkan tidak takut pada binatang. Sangat mustahil membuat unicorn mengaum. Petik 2.
Seekor binatang Dewa Kilin muncul di lingkaran dalam hutan Chaotian. Lord of Death Abyss melirik Lord of the Blood Valley, dan berkata dengan cemas, itu adalah monster tingkat tinggi, dan itu akan menekan darah orsmu. Begitu kamu bergegas, efektivitas tempur orsmu akan menjadi. Petik 2. Tuan Kematian, jangan khawatir, bahkan jika unicorn itu muncul, efektivitas tempur orc kita masih ada. Master Lembah Darah bersikap kategoris, dan berkata lagi, meskipun gelombang suara auman unicorn sangat keras, hal itu tidak secara serius mengguncang pikiran Master Lembah, yang berarti Kilin belum dewasa dan kekuatannya terbatas. Bagaimana jika itu adalah binatang unicorn dewasa? Tanya penguasa Jurang Kematian. Itu hebat, raungan unicorn tadi, setidaknya itu menyebabkan darah Master Lembah mengalir mundur, dan paling buruk itu menghalangi Meridian. Seekor binatang unicorn dewasa dapat mengalahkan semua orc di domain abadi, bahkan orc tingkat tinggi. Tapi anak di bawah umur tidak begitu menakutkan, setidaknya pemilik lembah bisa menahannya. Pemilik lembah darah menjelaskan, perhatian penguasa kematian dan penguasa lembah darah selalu tertuju pada pertanyaan apakah binatang Dewa Kilin telah dewasa, tetapi mereka melupakan pertanyaan lain. Mereka lupa satu hal, ini adalah hutan Chaotian, wilayah ras roh. Mereka mengintai jauh ke dalam hutan Chaotian, tapi mereka tidak menarik perhatian dari spirit Ratchet, tapi ketika mereka mulai bertarung dengan keras, bagaimana mungkin spirit Ratchet tidak merespon? Untuk menyergap Lu Chen di wilayah klan roh, seseorang harus berhasil dalam waktu singkat, jika tidak, akan membutuhkan waktu lebih lama untuk berhasil. Hubungan antara Ling Zhu dan Lu Chen sangat dalam. Begitu mereka mengetahui bahwa mereka menyerang Lu Chen, mereka tidak akan pernah memanjakan mereka dengan cara apapun, dan harus memanggil pasukan utama untuk menyelamatkan mereka. Ketika seekor unicorn giok seukuran singa muncul, diikuti oleh tim Daluo Jinxian dari ras roh, penguasa kematian dan penguasa lembah darah mengetahui. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Sulit untuk membunuh Lu Chen sendirian, dan kekuatan utama dari ras roh ada di sini, jadi bagaimana kita bisa membunuhnya? Namun, pada saat unicorn itu meraung, Fei Long bersorak kegirangan, Wanner juga menitikkan air mata karena terkejut, dan Lu Chen juga menghela nafas lega, merasa lega. Kemunculan unicorn giok pasti merupakan datangnya bulan yang cerah. Ketika Ming Yue datang, pasti ada Penatua Sang yang mengawalnya. Dengan Penatua Sang mengawalnya, dia harus ditemani oleh kekuatan utama dari ras roh. Setan dan binatang menyergap Lu Chen di hutan Chaotian. Pada saat pertempuran dimulai, mustahil untuk tidak memperingatkan klan roh yang kuat. Penatua Sang datang terlambat, dia pasti memanggil kekuatan utama dari ras roh, jika tidak mungkin menunda begitu banyak waktu. Kekuatan utama ras iblis dan binatang semuanya telah datang ke wilayah suku roh. Jika Penatua Sang tidak mengeluarkan kekuatan utama suku roh, tidak akan membantu jika dia kehabisan tenaga. Sekarang, kekuatan utama dari spirit Rache ada di sini, dan itu bisa menjadi pendukung yang kuat bagi Lu Chen. Kekuatan utama pasukan klan iblis dan binatang tidaklah cukup. Oleh karena itu, Fei Long tidak perlu melarikan diri bersama Wanner, dan Lu Chen tidak perlu melarikan diri dari bumi. Dia hanya bertarung melawan mereka sampai iblis dan binatang buas itu roboh. Iblis-iblis itu berhenti, para orc berhenti, Death Deep Master dan Blood Valley Master juga mengetahui ada yang tidak beres, dan berteriak kepada bawahan mereka untuk berhenti satu demi satu. Terutama sang Death Master, yang pernah memimpin kekuatan utama untuk bertarung berdampingan dengan Lu Chen di Ace Huais, melawan kekuatan utama Sura, dan akhirnya mengalahkan kekuatan utama Sura, mengetahui betapa kuatnya Lu Chen dengan bantuan kekuatan utama lainnya. Jika mereka tidak berhenti bertarung, Lu Chen akan segera berubah menjadi iblis pembunuh ketika kekuatan utama klan roh pergi untuk bergabung dalam pertempuran. Berapa banyak orang dari klan iblis dan orc yang cukup untuk dibunuh Lu Chen? Namun, mereka meremehkan kemarahan Lu Chen, berpikir jika mereka mengambil inisiatif untuk berhenti, Lu Chen juga akan berhenti. Sebaliknya, Lu Chen tidak berhenti sama sekali, seolah-olah dia tidak mendengarnya, dia terus membunuh, dan membunuh lagi. Lu Chen, kamu gila, kami sudah berhenti, kamu masih membunuh. Lu Chen, apakah kamu harus bertarung sampai mati dan bahkan klan roh pun tidak? Master of Death Deep dan Master of Blood Valley sedang terburu-buru, dan berteriak satu demi satu, berharap Lu Chen akan berhenti. Tentu saja dan telur, Lu Chen tidak berniat untuk berhenti. Dia memanfaatkan iblis dan orc di sekitarnya untuk berhenti,
dan memenggal dua orc yang berada di puncak Daluo Jinxian, dan pemilik lembah darah menghentakkan kakinya dengan marah. Namun, dengan kembalinya Qi ke Qi, selama Lu Chen masih memiliki perisai, penguasa lembah darah tidak akan turun untuk membalas dendam secara langsung. Penguasa lembah darah juga tahu bahwa selama dia berani memasuki jangkauan pedang Lu Chen, dia pasti akan menjadi target prioritas Lu Chen untuk dipenggal. Mengenai keselamatan hidupnya sendiri, penguasa lembah darah tidak berani mengambil risiko, begitu pula penguasa jurang kematian. Awalnya, dalam situasi ini, mereka harus segera mundur untuk mempertahankan kekuatan mereka. Namun dengan cara ini, Lu Chen dilepaskan, dan apakah dia memiliki kesempatan untuk membunuh Lu Chen di masa depan akan menjadi tanda tanya besar. Faktanya, keduanya tahu bahwa jika Lu Chen melarikan diri kali ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya, dan tidak akan ada kedamaian di jurang kematian dan lembah darah di masa depan. Mereka menyiapkan penyergapan untuk menyerang Lu Chen, dan secara tidak sengaja membunuh salah satu wanita Lu Chen. Akankah Lu Chen membiarkan mereka pergi? Mimpi. Lu Chen baru berada di tahap tengah Golden Immortal, dan kekuatan tempurnya sudah sangat tidak normal sehingga bahkan kekuatan utama suatu ras tidak dapat mengatasinya. Jika Lu Chen menerobos ke tahap akhir keabadian emas, atau bahkan puncak keabadian emas, kekuatan tempurnya tidak terbayangkan. Diperkirakan dia bisa meratakan Deat Abyss dan Valley of Blood. Oleh karena itu, baik penguasa kematian maupun lembah darah tidak ingin membiarkan bawahannya segera mundur, menaruh secercah harapan pada ras roh. Jika Spirit Rache menangani keseluruhan situasi aliansi dan sedikit melonggarkan masalah Lu Chen, selama mereka tidak membantu Lu Chen, maka itu akan mudah. Klan roh, Lu Chen bahkan tidak memberimu wajah, dan membunuh di hutan Chaotian, kamu bisa mengetahuinya. Deat Yuanzu melirik kekuatan utama klan roh, mengabaikan Penatua Sang, dan menatap penguasa hutan Chaotian, dan menjelaskan dengan cara ini, Lu Chen membunuh putriku, dan membunuh lusinan orang dari patroli orc, dan berhutang banyak hutang darah kepada iblis dan orc saya. Hari ini, iblis saya, Anda datang bersama para orc, dan Anda harus membunuh Lu Chen untuk membalas dendam. Saya harap Tuan Chaotian tidak akan menghentikannya. Petik 2. Dia tahu bahwa meskipun Penatua Sang adalah orang yang paling berkuasa dalam perlombaan roh, dia juga tahu bahwa Penatua Sang tidak lagi terlalu peduli, dan dia tidak suka membuat perbedaan. Terlebih lagi, Penatua Sang bukanlah pemimpin klan roh hutan Chaotian, tetapi pemilik hutan Chaotian. Hanya penguasa hutan Chaotian yang dapat memimpin kekuatan utama seluruh klan roh, jadi dia secara alami tidak berbicara dengan Penatua Sang, tetapi langsung menemui penguasa hutan Chaotian yang paling kuat. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin dari 4 ras besar, dan Chaotian Linzu selalu memberinya wajah, dan kali ini tidak terkecuali. Master Deat Deep, Master Blood Valley, kalian masing-masing memimpin kekuatan utama kalian untuk menyelinap ke hutan Chaotian kami, dan kalian tidak memberitahu ras roh kami. Kalian telah tidak menghormati ras rohku. Kalian tidak punya hak untuk mengkritik orang lain. Tanpa diduga, penguasa hutan Chaotian berubah menjadi tegas, tanpa menunjukkan wajah apapun, dan berkata dengan tegas, Lu Chen adalah tamu terhormat kami di hutan Chaotian, apa perbedaan antara Anda memindahkan Lu Chen ke sini dan memindahkan klan roh kami? Tuan Chaotian, apakah Anda ingin membantu Lu Chen? Wajah Master of Deat Deep menjadi gelap, dia tidak memiliki rasa takut di permukaan, tapi dia berteriak keras di dalam hatinya. Itu benar, Lu Chen tidak mungkin mengalami kecelakaan di Chaotianlin, jika tidak, jangan salahkan ras roh kita karena bersikap kasar. Kata Tuan Chaotian. Tuan Chaotian, pikirkanlah dengan jernih. Jika Anda membantu Lu Chen, Anda akan berperang melawan kami iblis, binatang buas, dan dunia bawah. Juga, Lu Chen telah bertarung melawan Mingzu di puncak Duanwu. Dia menerobos gunung Mingku dan kemudian lari ke hutan Chaotian. Sekarang, belum ada kabar tentang penguasa gunung Mingku, dan diperkirakan dia dibunuh oleh Lu Chen. Lu Chen adalah iblis yang keji. Jika ras rohmu membantu iblis, maka mulai sekarang itu bukan ras sekutu kita, tetapi ras musuh kita. Untuk membantu iblis, Chaotianlin tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Apakah Anda Spirit Rache bersedia melakukan ini? Penguasa kematian berkata dengan marah. Mendengar ini, Master Chaotian mengangkat alisnya dan ragu-ragu sejenak. Penatua Sang di sebelahnya tetap diam, berpegang pada prinsip non-intervensi dan tidak mempengaruhi keputusan Chaotian Linzu. Penatua Sang, mereka membunuh
Lingua, Lu Chen berteriak dengan marah sambil memenggal kepalanya. Apa? Penatua Sang membuka matanya dengan marah, dan amarahnya yang tak ada habisnya melonjak ke langit. Di bawah langit yang tinggi, di hutan Chaotian, di antara rerumputan peri, ada seorang wanita roh yang cantik dan cantik. Wanita ras roh itu terengah-engah, tetapi seseorang mengiriminya vitalitas dalam jumlah besar untuk menjaga tubuhnya tetap hidup agar tidak layu sepenuhnya. Hanya saja vitalitas yang kuat tersebut tidak dapat bertahan di dalam tubuh fisik, dan terus-menerus hilang di dalam tubuh fisik. Wanita spiritual itu tidak lain adalah Lingua. Lingua sudah mati, Sang Dewi sudah mati. Ras roh kita berhasil menghasilkan seorang dewi, yang mati di tangan ras iblis dan ras binatang. Semua Luo Jinxian besar dari ras roh melihat ke bawah, mata mereka semua terfokus pada Lingua, dan kemarahan mereka langsung tersulut, dan kemarahan mereka melonjak ke langit. Orang besar di kedalaman hutan Chaotian percaya bahwa Lingua memiliki kualifikasi untuk menjadi dewa surga, sehingga dia tidak hanya fokus melatih Lingua, tetapi bahkan menunjuk Lingua sebagai dewi ras roh di negeri dongeng. Sebagai negeri dongeng Luo Jin besar dari ras roh, dia telah menempati peringkat teratas di hutan Chaotian, jadi dia secara alami mengetahui status dewi dalam ras roh dan pentingnya bagi ras roh. Tidak baik bagi iblis dan binatang buas untuk membunuh siapapun, tetapi mereka bahkan membunuh dewi ras roh. Jika mereka tidak marah, mereka akan menjadi hantu. Apa? Tubuh roh es itu adalah dewi dari ras roh. Sialan, wanita Lu Chen ternyata adalah dewi suku roh, kenapa tidak ada yang memberitahu pemilik lembah ini? Pada saat itu, Deat Deep Master dan Blood Valley Master juga tercengang, dan tidak dapat mempercayai fakta ini. Wajah Master Lembah Darah bahkan lebih jelek lagi, mengetahui bahwa keadaannya buruk, dia membunuh seseorang yang tidak boleh dibunuh. Dia juga menderita, jika dia tahu bahwa wanita ras roh bukanlah orang biasa, dia tidak akan pernah melakukan ini. Dewi ras roh memiliki status yang tinggi dalam ras roh, jadi jika dia tidak tinggal di Chaotianlin untuk berlatih dengan baik, dan bertarung dengan Lu Chen dimanapun, bukankah itu berbahaya? Kamu, iblis dan binatang membunuh dewi rohku, apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Lord Chaotian gemetar karena marah, dan terlepas dari kebenaran aliansinya, dia langsung menunjuk ke arah penguasa kematian dan penguasa lembah darah dan dengan marah menegur mereka. Tuan Chaotian, mohon dengarkan penjelasan kami pasti tidak melakukannya dengan sengaja. Benar, kami hanya ingin membunuh Lu Chen, yang lain bukanlah targetnya, Dewi Ras Roh terluka secara tidak sengaja, semuanya salah paham. Penguasa kematian Yuan dan penguasa lembah darah merasa cemas, dan mereka menjelaskan satu demi satu, berharap Tuan Chaotian Lin tidak marah. Di antara 4 ras utama di negeri ajaib Laut Gunung, dalam hal kekuatan, ras iblis adalah yang terdepan, ras binatang di urutan kedua, dan ras roh di urutan berikutnya, dan ras Ming di urutan terbawah. Jika di waktu normal, salah satu ras iblis dan ras binatang dapat menghancurkan ras roh, mereka tidak akan takut marah kepada penguasa hutan Chaotian. Namun situasinya berbeda sekarang. Ada tambahan Lu Chen dengan kekuatan tempur sesat. Selama klan roh membantu Lu Chen, klan Warcraft dan Beast pasti akan dikalahkan. Cedera yang tidak disengaja, kamu bahkan membunuh orang, dan kamu secara tidak sengaja melukai mereka. Hari ini, jika Anda tidak memberikan penjelasan, masalah ini tidak akan pernah selesai. Lin Zu Chaotian sangat marah. Meskipun dia mempertanyakan Lord Deat Deep dan Blood Valley Lord dengan keras, dia tidak memerintahkan kekuatan utama dari Spirit Rache untuk membalaskan dendam Lingua. Sebagai penguasa hutan Chaotian, dia tahu bahwa kekuatan klan roh saja tidak cukup, dan konsekuensi dari perselisihan dengan 2 klan Warcraft tidak akan tertahankan, dan dia memiliki terlalu banyak keraguan di dalam hatinya untuk membuat keputusan yang sulit. Selain itu, Penatua Sang tidak menyebutkan masalah Lu Chen kepadanya setelah dia kembali. Jadi dia tidak tahu banyak tentang Lu Chen, dan dia tidak tahu bahwa kekuatan tempur Lu Chen telah mencapai tingkat yang menakutkan. Kali ini dia memanggil kekuatan utama untuk keluar, tentu saja untuk membantu Lu Chen, dan menemukan cara untuk menyelamatkan Lu Chen dari pengepungan 2 klan monster, tetapi dia belum siap untuk melawan 2 klan monster tersebut. Lingua terbunuh, dia memang sangat marah, tapi demi situasi keseluruhan klan roh di negeri dongeng pegunungan dan laut, dia masih belum bisa mengambil keputusan untuk bertarung dengan 2 klan monster tersebut. Untuk satu hal, dia tidak tahu bahwa Lu Chen tidak normal, dan dia tidak yakin untuk bertarung dengan 2 ras monster pada saat yang sama. Kedua,
dia masih ingin ras roh mempertahankan status quo dari 4 aliansi ras utama. Jika tidak, ras roh akan terisolasi dan tidak berdaya ketika klan Asura berwajah putih menyerang di masa depan. Namun, kesabarannya membuat marah orang lain, seorang elder kuat yang telah lama mengabaikan urusannya, Penatua Sang. Sebagai orang terkuat dari ras roh, aku memberi perintah agar semua orang di ras roh harus segera dikirim untuk bertarung sampai mati dengan 2 ras monster. Penatua Sang mengangkat tangannya, menyilangkan Cao Tian Linzu, dan memerintahkan semua klan roh Daluo Jinxian untuk bergabung dalam pertempuran. Kedua klan monster dan binatang membunuh dewi saya, itu adalah sumpah kebencian. Klan roh saya tidak akan pernah menyerah, kita harus berjuang sampai akhir. Mematuhi. Hampir semua Luo Jinxian besar dari klan roh merespons satu demi satu dan mematuhi perintah Penatua Sang. Meskipun penguasa hutan Cao Tian adalah penguasa ras roh di hutan Cao Tian, dia tidak cukup hanya memandang di depan Penatua Sang yang lebih kuat, lebih bergengsi, dan lebih tua. Biasanya Penatua Sang tidak mempedulikan urusan, semuanya diputuskan oleh Cao Tian Linzu. Setelah Penatua Sang memimpin, orang-orang kuat dari ras roh akan mendengarkan Penatua Sang, bukan Tuan Cao Tian. Bahkan Cao Tian Linzu sendiri harus mematuhi perintah Penatua Sang. Elder Sang. Hanya saja Master Cao Tian memiliki banyak keraguan dan harus mengingatkan Elder Sang bahwa dia berharap Elder Sang tidak bertindak impulsif. Bukannya Tuan Sang tidak ingin membalaskan dendam Sang Dewi, tapi kekuatan ras roh kita terbatas, belum lagi 2 ras Warcraft bertarung bersama. Pilih saja salah satu dari mereka, bahkan ras spiritualku pun tidak bisa mengalahkannya. Kamu bersembunyi di hutan Cao Tian setiap hari untuk berlatih, dan apa yang terjadi di luar, pesan yang kamu terima lebih lambat dari yang lain, dan kamu hampir terputus dari dunia. Penatua Sang menatap Lord Cao Tian dengan marah, dan berkata, kamu tidak tahu seberapa kuat kekuatan tempur Lu Chen, tapi aku tahu. Kamu cukup membawa seseorang bersamaku, dan aku akan mengatur semua taktiknya. Berhentilah mengomeliku. Bagaimanapun, Penatua Sang keluar pertama kali dengan menunggangi rusa awan, secepat kilat, dan bergegas langsung ke medan perang. Segera mengikutinya adalah seorang gadis manusia yang mengendarai unicorn giok, itu adalah Ming Yue. Menindaklanjuti, Lord Cao Tian tidak peduli, dia mengayunkan tangannya dan memimpin kekuatan utama klan roh untuk membunuh. Dalam sekejap, wajah para pembangkit tenaga iblis dan orc berubah drastis, formasi mereka kacau, dan mereka mulai tidak memiliki niat untuk bertarung. Sebelum Lu Chen dikalahkan, para iblis dan orc telah menderita kerugian besar, dan mereka bertarung sangat keras. Ketika kekuatan utama dari spirit Rache bergabung dalam pertempuran, mereka masih berada di pihak Lu Chen, bagaimana kita bisa bertarung? Lu Chen, klan rohku bergabung dalam pertempuran, dan aku akan membantumu membalaskan dendam dewi kami. Penatua Sang mengendarai Yunlu untuk membunuhnya. Kemanapun dia pergi, iblis dan binatang buas satu demi satu menyerah, tidak berani melawannya. Itu adalah master binatang di puncak Daluo Jinxian, dan binatang suci Yunlu juga berada di puncak urutan ke-8, siapa yang berani bertarung dengannya? Elder Sang, kamu tidak perlu datang ke sini, sambutlah Lord Death Deep dan Blood Valley Lord. Lu Chen berkata sambil bertarung, terutama penguasa lembah darah, dia adalah pelaku utama yang membunuh Lingua, jangan biarkan dia melarikan diri. Ternyata itu orc tua, mendengar ini, Penatua Sang sangat marah, dan segera memerintahkan Yunlu untuk berbalik dan membunuh penguasa kematian Yuan dan penguasa lembah darah di sisi lain. Jangan salah,